Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Selamat malam Indonesia, selamat malam smart listener. Senang sekali saya Nancy Mokoginta kembali bersama Anda. Dan ini waktunya kita kembali berbagi inspirasi di program Indonesian Strong From Home. Saya nggak sendiri loh ya, saya akan kembali bersama Ayah Edi selama kurang lebih 2 jam ke depan. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Mbak Nancy. Waduh, Ayah Edi ini kalau soal waktu, soal ketepatan materi ini disiplin banget. Wah benar-benar deh, salut banget ya. On time ya, 7 tahun ya. Betul. Hampir nggak pernah telat. Ya segala sesuatu memang kalau kita dahului dengan katakanlah tadi yang disiplin ya tentunya dengan sebuah keteraturan dan direncanakan baik, ya. Maka hasilnya juga insya Allah itu akan menjadi lebih baik seperti itu. Tapi kita perlu juga mungkin melihat ya bahwa kesuksesan itu kan buah dari sebuah ketekunan dan disiplin. Persis. Tapi bagaimana sih sebetulnya kita memahami disiplin itu sehingga nanti kita nggak salah kaprah kayak dalam menerapkannya di dalam keluarga. Apa sih disiplin itu? Betul Mbak Nancy. Ya, disiplin. Kalau orang sudah dengar kata disiplin ya, udah asosiasinya langsung itu kekerasan, baik fisik maupun suara. Jadi kalau suaranya nggak keras, nggak tinggi, itu kurang identik dengan disiplin. Ya. Sehingga kesalahkaprahan ini diterjemahkanlah atau dilegalisasilah misalnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan, perpeloncoan mahasiswa, mapram, orientasi pengenalan kampus, atau sekarang ada orientasi pengenalan sekolah untuk anak-anak SMA, SMP gitu. Nah ini yang sebenarnya perlu diperbaiki gitu, bahwa disiplin baik secara umum maupun dalam tatanan mengasuh anak itu sangat tidak identik dengan teriakan, juga sangat tidak identik dengan kekerasan. Jadi disiplin itu sendiri adalah prinsipnya merupakan sebuah satu komitmen, ya. Jadi kesepakatan sebenarnya. Terus yang kedua itu berhubungan dengan ketepatan waktu. Jadi waktu, ya selalu disiplin itu berhubungan biasanya dengan waktu, ketepatan waktu atau kesepakatan. Dan yang ketiga adalah ketegasan, tapi bukan kekerasan. Tegas itu bukan keras ya. Tegas itu melaksanakan sesuatu tanpa kompromi, itu tegas. Gitu. Kalau keras itu melaksanakan sesuatu dengan penuh emosi, itu keras. Gitu. Jadi jangan sampai nanti waktu kita berpikir ingin mendisiplinkan anak, yang kepikir di kita adalah memarahi anak, membentak-bentak anak, dan menghukum anak. Itu yang kita coba akan ulas di sini, yang akan kita rembukkan bersama di sini, supaya nanti proses pendisiplinan anak-anak kita di rumah ataupun di sekolah itu sesuai dengan arti disiplin itu sendiri. Oke, jadi disiplin itu adalah kesepakatan, ketepatan waktu, ketegasan. Ketegasan ini melaksanakan sesuatu dengan kalau ketegasan itu melaksanakan sesuatu tanpa kompromi. Oke, tanpa kompromi ya. Iya. Baik, tapi saya mau kompromi dulu dengan White Lion karena kita akan hadirkan When the Children Cry. Coba kalau ada kekerasan gitu ya, ada pemaksaan, ya pasti semuanya pengen nangis jadinya sedih. Persis. Tuh, Ayah gimana tuh kalau udah terjadi kekerasan karena kita ingin menegakkan sebuah kedisiplinan. Sedih juga ya kalau anak-anak harus menangis. Iya. White Lion ini orangnya sepertinya melankolis dan sensitif ya. Jadi pada saat dia membuat lagu rock mungkin kelihatan itu adalah cover up dari melankolisnya sendiri. Kemudian pada saat dia menulis lagu slow rocknya, ya When the Children Cry, itu kelihatan syair-syairnya begitu indah sekali ya. Kita berharap bahwa lagu ini bisa menyentuh hati kita gitu, bahwa ya dalam setiap tangisan anak itu ada maknanya, ada artinya, dan setiap tawa anak juga ada artinya dan maknanya. Dan kita berharap bahwa anak-anak kita tidak akan lebih sering untuk menangis, tapi lebih sering untuk tertawa.
Karena kalau menangis berarti ada sesuatu kehancuran yang mereka harus bangun kembali. Tapi kalau mereka tertawa berarti ada dunia baru yang baru mereka bangun. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi mudah-mudahan sih ya kesalahkaprahan ini tidak terus berlanjut di Indonesia gitu, yang berujung pada kekerasan tawuran akhirnya ya. Kita kembali lagi nanti mengatasinya dengan kekerasan lagi. Jadi kekerasan ketemu kekerasan dan terus menghasilkan kekerasan. Kita nggak punya solusi terbaik ya kalau hanya diatasi dengan sebuah kekerasan ya. Iya, begitu. Oke, kita masih akan mengajak Anda untuk bisa diskusi tentang bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak tanpa teriakan dan kekerasan bersama Ayah Edi. Ya. Dan kurang lebih 2 jam ke depan kita akan bahas. Dan juga jangan lupa untuk Anda yang ingin berinteraksi, kami buka kesempatan di line telepon maupun di line SMS. Selepas beberapa informasi berikut ini, tetap bersama kami. Dari Smart FM Jakarta, kita kembali bersama Anda dan tentunya bersama Ayah Edi dalam program Indonesian Strong from Home yang kami hadirkan setiap Selasa malamnya dari pukul 20 hingga 22. Kita masih mengulas tentang mendisiplinkan anak tanpa teriakan dan kekerasan. Nah, Ayah bicara soal disiplin, ini apakah hanya sebuah rutinitas atau bagaimana dengan relasi antara disiplin dan sikap fleksibel? Iya. Begini Mbak Nancy, jadi sebenarnya kalau kita lihat disiplin ini adalah bagian daripada karakter atau attitude ya, attitude yang positif gitu. Yeah. Nah, kenapa disiplin ini penting? Karena orang sukses itu landasannya disiplin, Mbak. Nah, disiplin itu nanti dikaitkan ke masalah waktu, kemudian ke masalah janji dan sebagainya. Nah, intinya sih sebenarnya kalau kita kembali lagi tepat waktu ya, itu bagian daripada disiplin. Kemudian di sini kesepakatan, sesuai ucapan dengan tindakan ya. Kesepakatan ini nanti berhubungan dengan agenda-agenda, pembuatan agenda. Nah, kira-kira kita sesuai kesepakatan nggak dalam menjalankan agenda. Kemudian berikut aturan-aturan main. Nah, di ketiganya ada ketegasan. Nah, ketegasan ini dalam hal pelaksanaan tadi. Terus kalau ada pelanggaran seperti apa, rewardnya seperti apa, punishmentnya seperti apa. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mbak Nancy dengan fleksibilitas tadi, fleksibilitas adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi sebenarnya kalau saya prinsip disiplin itu adalah buat diri saya pribadi, gitu. Tapi pada saat saya misalnya bersentuhan dengan orang lain yang tidak disiplin, maka di sana saya bisa mengambil 2 pilihan. Apakah saya akan menghindari dia atau saya fleksibel bisa menerima dia. Itu yang disebut fleksibel, Mbak. Jadi fleksibilitas ini adalah bagaimana kelenturan kita bisa menerima orang lain yang berbeda dengan kita, sampai batas-batas toleransi yang kita tetapkan sendiri begitu. Jadi ya terserah pilihan masing-masing. Kita bisa disiplin dan sambil fleksibel. Tapi kalau misalnya kita tidak mau fleksibel pun itu pilihan kita, kaku misalnya gitu. Jadi ada kawan saya kalau janjian misalnya nggak on time ya dia tinggal gitu. Dia tinggal. Jadi kalau janjian jam 7 nggak datang dia tinggal. Tapi ada juga orang yang dia sendiri datang tepat waktu, begitu kawannya nggak tepat waktu masih dia tunggu. Nah, itu yang namanya fleksibel, Mbak. Begitu kira-kira. Oke, baik. Kalau kita bicara tadi tentang disiplin dan juga fleksibilitas, kita sudah tahu ya bagaimana kita membedakannya. Nah, kalau tadi kan ada hal yang menarik ya. Ada orang-orang yang mungkin bisa lebih luas begitu. Ada juga yang kaku ya. Bagaimana kalau orang tua yang tentunya menegakkan disiplin ini dengan tadi ada kekakuan, ini kan bagaimana nanti akibat atau dampak terhadap anak-anaknya sendiri? Dalam proses pendidikan pada anak-anak kita tentunya unsur fleksibilitas ini yang harus dihindari gitu. Kecuali kalau misalnya ada force major ya. Force major misalnya begini, anak saya itu sedang dalam proses pendisiplinan bangun pagi. Ya. Jadi dalam proses pendisiplinan ini apa yang perlu kita lakukan? Pertama adalah membuat kesepakatan. Kesepakatan pertama adalah bangun jam 7 pagi. Nah, terus saya katakan
kalau bangunnya jam 7 pagi atau kurang dari jam 7 pagi, itu kamu akan mendapatkan reward. Pertama, nanti boleh main komputer. Yang kedua, boleh nonton film kesukaan di Disney. Yes. Kemudian nanti boleh apa lagi begitu. Tapi kalau tidak, maka 3 hal ini kamu tidak boleh lakukan dalam keseharian. Nah, itu kesepakatan pertama. Jadi di dalam kesepakatan itu ya kita tulis agendanya apa, kemudian aturannya seperti apa, rewardnya apa, punishmentnya apa. Kemudian kita briefing pada anak saya. Nah, mulai berlakunya kapan? Mulai berlakunya kita tentukan. Kita sepakati juga besok atau lusa. Nah, kalau misalnya dia nggak ngerti lusa, kita katakan dua kali tidur malam. 2 kali tidur malam. 2 kali tidur malam. Pemahaman yang yang sangat sederhana ya. Okay. Jadi dia tidur malam hari ini, berarti 1 kali tidur malam lagi ya. Ya begitu. Nah, kemudian setelah itu biasanya kan anak-anak awal-awalnya ada pelanggaran gitu. Nah, kemudian saya tinggal mengingatkan aja, masih ingat ya kesepakatannya, masih ingat ya konsekuensinya. Nah, biasanya ada namanya enforcement, pemaksaan dari anak gitu. Dia tetap memaksakan dengan cara nangis, cara apa dan sebagainya. Di situ ketegasan berlaku ya. Jadi tidak ada fleksibilitas di sana. Jadi kalau misalnya anak saya bangun di atas jam 7 maksimal itu jam 7. Maka kalaupun dia menangis, merengek atau mungkin marah, guling-guling, maka saya tetap katakan keputusan tetap berlaku, kamu boleh marah. Berikutnya saya sediakan dia tempat marah. Jadi marah boleh di sini, di rumah ini boleh marah, dan marah itu nggak boleh ditahan, harus dikeluarkan, disalurkan. Cuma cara penyalurannya yang sehat, saya katakan. Jadi kamu boleh pilih, nak, ayah sediakan 3 tempat. Yang pertama karpet biru, di rumah ada karpet biru, kemudian ada kursi di depan di ruang keluarga, kemudian ada kamar bawah. Nah, kamu pilih. Jadi kalau mau di karpet atau kursi, kalau tidak di kamar bawah. Tapi kalau kamu melanggar, nah kesepakatan lagi, kamu akan langsung naik ke kamar atas. Melanggar lagi akan masuk kamar mandi atas. Jadi ada gradasi eskalasi, semakin berat, semakin berat. Tingkatan. Akhirnya dengan kejelasan aturan main, kejelasan kesepakatan dan ketegasan kita tadi, anak mulai menimbang-nimbang dan berpikir secara strategis. Nah, Dimas itu termasuk anak yang strategis ya. Dia kalau udah saya tawari begitu, dia langsung matanya ke atas, saya lihat dia mulai berpikir gitu. Terus dia mulai memilih, akhirnya dia jalan sendiri itu ke karpet sambil marah. Itu dulu awal-awal penegakan disiplin. Sekarang sudah tidak pakai marah lagi. Dia udah dengan kesadaran gitu. Kalau salah minta maaf. Banyak sekali aturan main di rumah kita dan kejelasan serta ketegasan. Nah, sejak saat itulah hampir tidak ada teriakan di rumah kami. Hampir tidak ada teriakan. Kalaupun anak saya kemarin Dido bilang, Bunda suaranya jangan keras-keras, itu bukan karena Bunda teriak, tapi karena jarak rumahnya terlalu jauh, atas sama bawah, lantai 1 sama lantai 2. Jadi kalau pelan gak kedengeran gitu. Makanya kemarin usulan berdua adalah bagaimana kalau salah satunya ketemu di tangga gitu. Jadi yang satu turun separuh tangga, yang satu lagi naik separuh tangga, kemudian nggak pakai teriak begitu. Jadi dialog bersama, kemudian kesepakatan bersama dan saling mengevaluasi itu kami coba tumbuh kembangkan di rumah gitu, supaya tidak ada egosentrisme dari ayahnya saja atau dari ibunya saja atau bundanya, supaya terbangunlah alam demokrasi, anak juga boleh bersuara, berhak gitu. Nah, sejak saat itulah kami hampir tidak pernah ada teriakan, bahkan efeknya adalah antar kakak dan adik aja jarang berteriak. Karena memang tadi sudah ditegakkan ya. Iya. Dan ada konsekuensi. Iya, nanti setiap ada teriakan selalu kita sidang. Kami tidak pernah menganggap hal-hal seperti itu remeh-temeh. Selalu kita anggap itu adalah hal serius. Jadi kalau kakaknya teriak, kita akan panggil, duduk bareng. Ada apa? Kenapa teriak? Ada jalan lain nggak? Ada solusinya nggak? Problemnya apa? Sampai mereka clear dan besoknya nggak teriak lagi. Jadi setiap problem itu kita ulas sampai tuntas dan tidak terulang lagi. Jadi kalaupun ada sesuatu teriakan, mungkin itu problem baru yang mereka belum tahu solusinya begitu. Oke, jadi memang perlu juga ya diskusi dan komunikasi, karena ini memang menjadi faktor sebuah kunci ya, jembatan juga ya persis, untuk bisa meningkatkan disiplin yang tentunya ingin kita bangun di dalam keluarga. Ya, itu disiplin kesadaran namanya. Betul. Dari hal yang sederhana kita mulai ya. Sampai dengan hal-hal yang besar tentunya di dalam kehidupan kita nantinya atau kehidupan anak-anak kita nantinya. Ya. Baik, untuk Anda smart listener yang ingin bergabung, silakan, karena di sesi ketiga nanti kami buka kesempatan untuk Anda
Anda ingin diskusi di line telepon 021398338888 atau juga di SMS Center 0812 11 12 959. Kita masih diskusi tentang mendisiplinkan anak tanpa teriakan dan kekerasan. Dan Anda juga kami berikan sebuah kuis ya. Hadiahnya nanti apa nih Ayah? Hadiahnya buku kami yang terbaru yang berjudul Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga. Ini disponsori oleh penerbit Tangga Pustaka. Diberikan secara gratis katanya pada smart listener yang beruntung. Betul, jadi ini kita sediakan satu buku untuk satu yang beruntung malam hari ini. Dan kuis ini adalah dengan sebuah pertanyaan yang bisa Anda jawab. Pertanyaannya adalah apa tagline dari program Indonesian Strong from Home? Silahkan Anda jawab melalui SMS Center ke 0812 11 12 959 dengan format ketik nama, spasi profesi, dan spasi kota tempat tinggal Anda. Kami nantikan jawaban Anda dan juga diskusi Anda yang ingin juga bertanya seputar mendisiplinkan anak tanpa teriakan dan kekerasan selepas informasi berikut ini. Ya, kita kembali untuk Anda dan kita masih mengulas tentang mendisiplinkan anak tanpa teriakan dan kekerasan bersama Ayah Edi. Dan Anda yang mau bergabung di line telepon maupun SMS silahkan. Dan kita tadi juga melemparkan kuis dengan pertanyaan apa tagline dalam bahasa Inggris program Indonesian Strong from Home ya, yang selalu kami dengungkan di akhir acara. Jadi pastikan Anda bisa menjawab dengan benar tagline dalam bahasa Inggris yang kami selalu tentunya dengungkan di setiap akhir acara. Salam penutup ya Mbak. Salam penutup kita. Nah, format jawabannya Anda ketik nama, spasi profesi, dan spasi kota tempat tinggal Anda. Kami nantikan jawaban Anda, dan untuk Anda yang ingin diskusi silahkan line telepon maupun SMS juga bisa Anda gunakan. Kita sudah ada telepon yang ingin bergabung dengan kita. Selamat malam, Smart FM. Selamat malam, Mbak Lingsi. Selamat malam, dari siapa di mana Ibu? Dengan Santi di Depok. Ibu Santi di Depok, silahkan. Ya. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam Bu Santi. Ayah, saya sampai sekarang masih suka sulit ya. Kan putra pertama saya kan spesial needs ya, si abang ya. Yes. Dia tuh masih ketergantungan dengan saya. Dan kebetulan di rumah kan saya tidak ada asisten. Ya. Jadi kalau misalkan saya mau beranjak sedikit, dia akan teriak. Nah, ini si Bunda ini, saya sudah bilang, kakak, adik, Bunda mau berdampak dulu ya, tolong temenin abang. Gitu ya. Kadang masih, maksudnya mereka belum konsisten Ayah. Usia berapa ya Bu ya anak Ibu ya yang special need ini? Yang abang 12 tahun. Iya. Jadi dia masih tiduran aja ya. Ini yang special need ini ya Bu? Ya betul. Kalau si kembar kan mau 4 tahun. Oke. Jadi begini maunya saya tuh mereka bisa bicara nggak Bu yang abang ini? Abang spontan, jadi mungkin aja ngerti dia ngomong, tapi dia tidak untuk bicara belum. Yang pasti si ayah, kalau ayah itu di. Oke, baik. Itu saja Ibu. Jadi gini, pertanyaannya kalau misalkan dia itu tadi, saya mau mereka tuh tanpa saya suruh, yuk Bunda lagi ke dapur kita temuin yuk. Jadi kadang tolong ya, sekarang udah saya minta tolong, mereka masih suka main aja. Kadang kalau kakak, ayo temenin abang, adik, ayo temenin abang. Jadi mereka berdua main suruh-suruhan gitu lah ya. Itu satu. Terus yang kedua lagi, kalau mereka lagi main, yang saya sulit ya, mereka lagi main puzzle, kayak balok-balok maksud saya ya. Mereka suka bilang, mungkin nggak ada yang ganggu, mereka main berdua. Tapi suka bilang gini, kakak, diam dong, adik lagi main. Padahal kakaknya nggak ngapa-ngapain gitu. Saya bilang, saya solusinya gimana? Saya bilang gini, adik, kakaknya nggak ngapa-ngapain kok. Adik itu apa sepikir apa dia mungkin bergerak sedikit konsentrasi dia buyar kali ya. Jadi mereka berdua suka begitu tuh Ayah. Baik Ibu. Ya terima kasih Bu Santi di Depok. Dan untuk Anda yang bergabung lagi silahkan. Dan telepon juga kembali bisa Anda hubungi. Gimana tuh Ayah? Apa yang perlu ditegakkan ini? Ternyata masih ada ketergantungan juga ya. Ya, yang pertama special need ya 12 tahun. Ini Ibu perlu coba-coba ya. Artinya kalau kita lakukan proses tegas, itu dia mengerti apa enggak gitu. Karena kita juga nggak bisa ukur ini ya tingkat pengertian anak special need. Tapi pengalaman pernah dicoba oleh kawan saya, dengan ketegasan maka special need ini bisa membaca pola, Mbak. Jadi dia walaupun special need, dia sebenarnya mengerti pola. Artinya begini, kalau misalnya dia sensitif kalau ditinggal, ya kita latih untuk tinggal.
dengan jangka waktu pertama 1 menit, 2 menit, 3 menit, nggak apa-apa dia nangis dan sebagainya, nggak apa-apa. Nanti setelah 1 menit kita balik, terus tambah lagi 2 menit kita balik. Jadi dia mengenali pola gitu. Jadi jangan terlalu lama misalnya ninggalnya untuk melatih. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya polanya setiap kali dia teriak ibu datang, dia mengenali pola juga. Berarti kalau pengen datang ya teriak. Seperti itu. Terus tadi dikatakan bahwa saya pengen anak saya tanpa disuruh bisa melakukannya. Wow, ini yang mustahil ya. Ini yang terjadi gitu. Dalam perceraian antara orang dewasa saja sering bercerai karena kasus ini. Saya pengen dia ngertiin saya dong. Gitu. Saya pengen dia melakukan apa yang saya inginkan. Emangnya Tuhan kan gitu. Jadi apa yang ibu inginkan itu pertama harus disebutkan, harus disepakati, harus dijelaskan aturan mainnya, apa rewardnya, apa konsekuensinya kalau terjadi pelanggaran. Jadi nggak bisa kita selalu katakan, saya pengen anak saya tanpa disuruh melakukannya. Saya pernah punya pikiran seperti ini terhadap istri saya. Akhirnya kita ya saling salah menyalahkan terus sepanjang waktu. Akhirnya ini saya ubah polanya. Selalu kalau saya ingin sesuatu saya jelaskan detail, briefing. Nah, saya pengennya begini. Jadi istri saya jelas gitu, maunya ayah begini. Nah, terus saya juga tanya, maunya bunda seperti apa. Jadi itu harus di-mention gitu. Beberapa orang yang mendekati kasus-kasus perceraian ngobrol sama saya, faktornya cuma karena itu. Saya ingin dia mengerti saya. Wah. Hanya satu arah saja ya, tidak. Iya. Ya, emang setiap orang itu ada sih yang bisa membaca orang lain keinginan, tapi lebih banyak yang tidak gitu. Jadi memang harus lebih baik dikomunikasikan. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Solusinya yang Ibu perlu bangun adalah membuat aturan main, kemudian briefing yang jelas, reward and punishment, dan tegas gitu. Selama Ibu nggak melakukan hal yang keempat tadi di awal kita jelaskan, ya anak-anak akan membaca pola. Jadi anak-anak selalu membaca pola. Jadi kalau anak kita berperilaku tidak baik, berarti pola yang diterapkan orang tuanya keliru, harus diubah gitu. Kira-kira sesederhana itu Bu. Baik Bu Santi, semoga menjawab. Nah, saya juga mau ingatkan untuk Anda yang ingin menjawab kuis. Tadi kuis kita adalah apa tagline yang selalu kita ucapkan di akhir acara program Indonesian Strong from Home ini. Anda bisa jawab dan ini dijawab dengan melalui SMS Center dengan format ketik nama, spasi profesi, spasi kota tempat tinggal Anda. Anda kirim ke 0812 11 12 959. Nah Ayah, kalau tadi bicara tentang tantangannya, nah apa sih sebenarnya tantangan yang kita hadapi ketika memang kita baru menegakkan sebuah disiplin. Nah ini perlu nggak sih sebetulnya ada kata maaf juga untuk menjadi bingkai dari proses pendisiplinan itu sendiri? Iya, kalau ditanya perlu nggak ada kata maaf, kami di keluarga belajar ya untuk bisa saling memaafkan kesalahan. Tapi tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak, Mbak. Jadi dalam proses pendisiplinan ini aturan main jelas, kesepakatan jelas, reward and punishment jelas. Misalnya Dimas gitu mengganggu kakaknya, Dido gitu. Terus mereka pada akhirnya protes satu sama lain. Kemudian kita adakan proses peradilan. Setelah proses peradilan kelihatan yang bersalah siapa. Nah, dalam proses peradilan itu selalu ada punishment ya. Punishmentnya maka ada eskalasi seperti tadi dan yang menentukan kakaknya, karena kakaknya yang ganggu gitu. Nah, kemudian dari proses itu saya selalu menawarkan, apakah Mas Dido ingin Dedek masuk kamar mandi atau ingin Dedek minta maaf gitu. Terus minta maaf, seringnya sih minta maaf gitu, seringnya. Kemudian kalau mau minta maaf apakah hanya sekedar diucapkan atau minta maaf yang tulus. Terus Mas Dido biasanya tulus. Nah, tulus itu bedanya sambil memeluk, minta maaf, mereka saling pelukan gitu. Jadi maaf Mas Dido, ya Dek gitu. Biasa itu maaf yang tulus. Tapi kadang-kadang Dedek nawar karena mungkin dia masih emosi gitu ya. Boleh nggak Dedek minta maafnya nanti 1 jam lagi? Oke. Tetap ada negosiasi. Ada gitu negosiasi. Ya? Saya tawarkan sama si Do, mau sekarang atau boleh Dedek 1 jam lagi. Kadang-kadang dia ngangguk gitu ya. Kadang-kadang kan kakaknya juga lagi emosi juga gitu. Terus sekarang gitu. Iya. Biasanya dia bilang iya boleh gitu. Dan nanti setelah 1 jam
mereka pelukan gitu, terus minta maaf ya. Nah itu diperkenalkan metode itu gitu. Jadi saling memaafkan. Jadi kalau misalnya kakaknya tidak ingin adiknya dihukum, saling memaafkan. Kira-kira seperti itu. Kadang-kadang pun hukumannya misalnya kan sekitar 5 menit ya. Itu kadang-kadang mereka berdua punya rasa belas kasihan cuma 10 detik gitu kadang-kadang. Hanya sebuah formalitas untuk mengingatkan. Dan itu berjalan sangat kalau menurut saya sangat nice ya di rumah itu. Jadi tidak ada kekerasan antara adik sama kakak gitu. Selalu kalau misalnya ada selisih ya, konflik itu kan selalu terjadi akibat beda persepsi ya. Mereka itu selalu akan mengajukan gitu. Jadi tidak berantem, lempar-lemparan, pukul-pukulan, enggak. Langsung ya ngadep aja gitu. Ini Mas Ido tadi diganggu sama Dede gitu. Mau lapor sama ayah. Oke, kalau gitu kita duduk bareng. Lama-kelamaan itu sering dibiasakan kepada anak kita. Jadi kadang-kadang nggak perlu proses peradilan lagi. Sudah tahu ya. Ya, jadi saya jurinya dipanggil sama anak saya berdua. Saya cuma bilang, kalau menurut kebiasaan kita, kira-kira siapa yang salah? Dedeknya kan otak kanan ya. Jadi seringkali otak kanan ini memang banyak ide dan kreatif gitu ya. Jadi dia kemudian nunduk dan angkat tangan gitu. Jadi tanpa proses peradilan tuh langsung ngaku dia udah sadar gitu. Jadi penuh kesadaran dia angkat tangan. Pada saat angkat tangan itu saya berikan tepuk tangan. Luar biasa, hebat nak, kamu mengakui kamu salah, luar biasa, hebat. Di situ kamu hebat. Saya pelukan. Kehebatan seorang laki-laki adalah mengakui dia salah. Tapi salah kan ada konsekuensinya ya. Angguk lagi. Baik, sekarang kita tanya sama Mas Dido. Mas Dido maunya konsekuensinya apa? Kadang-kadang kalau lagi hatinya baik ya dimaafkan. Tapi kalau enggak bisa masuk kamar mandi gitu. Jadi seperti itu Mbak. Nah lama-lama memang derajat perselisihan itu makin kurang karena makin banyak kasus yang kita selesaikan dengan diskusi atau dengan dialog. Jadi akhirnya mereka jarang sekali melakukan kesalahan yang sama, melakukan peristiwa yang sama. Jadi kalau ada misalnya selisih, biasanya peristiwa baru aja gitu. Peristiwa baru, dan saya anggap ini adalah proses kehidupan mereka dan mereka akan selalu mengalami ini sepanjang waktu. Hanya mereka tahu prinsip-prinsip penyelesaian masalah itu adalah dengan proses peradilan dan dialog begitu. Oke, tantangan-tantangan yang dihadapi apa sih ya ketika ini dia. penegakan ini akan gitu ya? Pertanyaannya luar biasa nih Mbak Nancy. Mulai kita berlakukan ini. Biasanya pada awal-awal dulu ya, pada saat Dimas sama Dido usia 4 tahun nih, 5 tahun, mereka kan selisih 1 tahun 3 bulan gitu. Yang paling berat itu pertama adalah mengatasi perlawanan dia. Awal-awal dari fase egosentris dia kan nggak mau dihukum, nggak mau ini, nggak mau itu, ngelawan dengan keras, baik dengan pukulan, kadang-kadang dengan tendangan. Dulu Dimas suka nendang begitu. Tapi kuncinya di sini adalah kita tenang, gitu. Saya waktu menghandle anak saya yang masih egosentris tinggi, masih mengamuk waktu itu Dimas sama Dido, saya tenang. Saya pegang kedua tangannya, kemudian saya tatap matanya. Jadi mata kita beradu dan saya bicara datar di situ ya, kuncinya datar bukan marah. Nah, contohnya gimana tuh ya? Saya katakan, Dimas, dengar, lihat mata ayah, tatap mata ayah. Asik sekali. Jadi ingat ini ya, seorang magician. Iya, jadi kalau dia mau lari-lari, saya pegang dagunya, kemudian tatap mata ayah, dengar, ayah mau bicara 1 menit saja. Ingat ya Dimas, kita sudah bicarakan ini, Dimas sudah mengerti dan Dimas langgar. Dimas boleh marah. Nah, marahnya kalau Dimas pukul, maka konsekuensinya ini. Ya. Kalau Dimas marah teriak, konsekuensinya ini. Tapi kalau Dimas mau marah dan tidak melakukan kekerasan, Dimas boleh duduk di kursi di sana. Boleh sampai nafasnya lega, boleh minum. Jadi saya kasih stage-stage itu. Terus seperti itu. Jadi dari mulai mukul itu sampai begitu dia ngangkat tangan, saya tanya, Dimas mau marahnya sambil mukul? Saya selalu begitu ya, nggak pernah teriak gitu. Dimas mau marahnya sambil mukul? Terus tangannya diturunkan? Enggak ya, enggak. Baik kalau gitu Dimas, sekarang emosinya diredakan dulu di sana ya. Jadi proses itu bertahap. Nah itulah cara-cara saya mengatasi perlawanan, tetap tegas. Nah ini saya lihat, seringkali orang tua banyak yang nggak tegas dan dalam menghadapi perlawanan di saat pertama kali anak-anak kita kita menerapkan peraturan pada anak-anak atau kedisiplinan pada anak. Nah, disinilah kegagalan terbesar daripada orang tua pada saat kita
kalah gitu dalam hal ketegasan tadi. Jelaslah kita bisa lihat ya di jalanan. Mobil-mobil berlalu lintas itu karena penegaknya atau ayahnya tidak tegas di jalanan gitu. Nah, kenapa ayahnya tidak tegas? Nah, ini kembali ke faktor keempat. Saya di sini menggarisbawahi bahwa disiplin itu kuncinya satu, teladan. Ya, teladan. Jadi tanpa teladan nggak mungkin yang namanya disiplin itu akan bisa berlaku di keluarga kita. Jadi kalau misalnya kita menerapkan aturan, misalnya aturan seperti tadi boleh nonton TV dan tidak, maka aturan itu berlaku juga untuk ayahnya, berlaku untuk bundanya. Jadi tidak ada namanya dispensasi hanya untuk anak. Semua aturan di rumah kami itu berlaku untuk semuanya. Tetap ditegakkan ke seluruh anggota keluarga. Persis. Ya? Jadi Dimas sama Dido akan selalu melihat ayahnya. Gitu. Ayahnya saja tunduk sama aturan sepakat, sama kesepakatan kita. Jadi mungkin dia malu kalau dia juga melanggar atau tidak tunduk begitu. Kami berdua tunduk dengan aturan yang kita sepakati bersama. Jadi disiplin itu ujungnya pada teladan dari orang tua, ketegasan, teladan begitu. Oke, tadi tantangannya adalah perlawanan, tetapi juga diperlukan sebuah keteladanan. Nah, nanti kita akan coba gali yang lain, tapi saya juga harus patuh ya pada waktu. Kita akan lewatkan dulu beberapa pesan berikut. Terima kasih untuk Anda yang sudah tentunya mencoba menjawab kuis yang kita coba lontarkan, yaitu tagline program Indonesian Strong from Home yang selalu kami dengungkan di setiap akhir acara. Jangan sampai salah ya, nanti tagline yang lain yang masuk ke sini ya. Oke. Anda bisa kirimkan dengan format SMS, ketik nama, spasi, lalu juga jawaban Anda, dan jangan lupa profesi Anda dan kota tempat tinggal Anda. Selepas informasi berikut kami akan segera lanjutkan tema kita, mendisiplinkan anak tanpa teriakan dan kekerasan. Kita masih memberi kesempatan untuk Anda yang ingin juga diskusi tentang bahasan kita malam hari ini, mendisiplinkan anak tanpa teriakan dan kekerasan. Anda juga masih bergabung bersama kami melalui Smart FM Jakarta dan tentunya melalui seluruh jaringan Smart FM Network dan juga radio-radio Sirikasi. Kita masih mengulas tema ini dan juga masih membuka kesempatan di line telepon maupun di line SMS. Tadi kita masih diskusi di 1 jam pertama adalah tantangan awal pendisiplinan ya. Itu dimulai dari sebuah perlawanan dan ini memang perlu dihadapi ya, perlu disikapi. Nah, salah satu cara untuk bisa menyikapi hal ini adalah keteladanan ya. Nah, setelah keteladanan apalagi nih Ayah yang perlu juga kita tegakkan? Setelah keteladanan itu adalah konsisten, Mbak. Oke. Jadi konsisten, kalau hari ini berlaku, besok berlaku, lusa berlaku, tidak ada karena hari Minggu atau hari libur dan sebagainya. Semuanya tetap punya ini konsekuensi di hari-hari yang sama. Konsisten terus gitu. Jangan hari ini A, besok B, C. Anak bingung. Jangan berubah-berubah ya. Terus yang berikutnya adalah ayah bundanya kompak gitu, satu suara. Gitu. Kalau misalnya ayahnya bilang A, ya bundanya bilang A. Ayahnya bilang B, bundanya bilang B. Kalau enggak, anak akan protes, kok kata bunda begini, kata ayah begini, begitu. Dan itu adalah satu hal yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita mengajari disiplin pada anak. Nah, hal-hal yang menjadikan segala sesuatu ini berhasil adalah bahwa kalau saya ya, setelah prinsip-prinsip tadi diterapkan, masih membuka pintu dialog. Ya, pintu dialog. Karena bisa jadi pada saat kita membuat aturan terlalu ketat, terlalu berat, tidak sesuai usia, atau mungkin mereka punya alasan yang masuk akal, yang mengapa mereka tidak bisa lakukan gitu. Jadi tetap mereka boleh mengajukan propose something gitu yang katakanlah keberatan atau mungkin ada alasan-alasan tertentu begitu. Nanti kita akan bahas. Di kuncinya ya tadi, yang pertama adalah mengatasi perlawanan dengan ketegasan, kemudian kita jadi teladan, jadi contoh duluan lah. Gitu, kalau kita mau minta dia patuh ya, kita harus juga patuh pada kesepakatan kita. Terus kalau ada punishment pun sama ya, misalnya begini. Kalau saya suatu ketika melanggar misalnya, ini di rumah ini kalau mau makan sesuatu barang, kita harus tahu nih siapa yang punya. Gitu, dan kita perlu izin sama yang punya. Gitu, misalnya saya kebetulan minta agar, kemudian dibikinan agar gitu ya. Kalau mau makan, anak-anak akan izin. Ini punya siapa? Punya ayah. Ayah boleh minta? Boleh. Ayah boleh minta. Nah, kadang-kadang saya nggak tahu juga, tadi pagi ada lagi kejadian ya. Istri saya bikin agar,
Kemudian ternyata yang minta Dimas. Nah, Dimas terus mungkin tanpa kita pikir ya, tanpa sengaja istri saya menawari saya agar gitu. Ayah ada agar. Nah, saya pikir ini buatan istri saya dan tidak ada yang punya. Jadi saya makan agar karena enak, saya habisi. Sorenya Dimas tanya. Nah, kemudian Dimas tanya, "Oh my God," saya bilang, "minta maaf ya nak, ini agarnya Dimas ya." Iya, ayah pikir tadi agarnya Bunda dan Bunda tawari ayah dan ayah habisi karena enak. Terus Dimas, "Ayah salah, ayah melanggar, ayah tidak izin dulu sama Dimas. Ayah terkena konsekuensi." "Iya nak, siap. Konsekuensinya apa sayang?" Gitu. Ayah masuk kamar mandi. Baik, nah ayah masuk kamar mandi. Ayah boleh minta maaf atau masuk kamar mandi? Dua-duanya. Minta maaf. Apa masuk kamar mandi dulu habis gitu minta maaf? Baik, nah ayah masuk kamar mandi. Jadi pada saat kita memang bersalah, kita harus memberikan contoh kepada anak kita. Begitulah kita kalau bersalah. Karena Dimas kan akan lihat, oh ayahnya kayak begitu ya kalau lagi bersalah. Dia nggak protes, nggak rewel, nggak apa ya, masuk gitu sampai nanti sampai Dimas ketok, ya ayah boleh keluar. Ya, tok gitu baru keluar. Makasih ya nak ya gitu, sudah dibukakan pintu. Itu dicontoh oleh anak-anak saya gitu. Jadi mekanisme itulah yang penting harus kita jaga. Jangan mentang-mentang kita orang tua, kalau kita yang salah kita galak, pura-pura galak, cover up, menutupi kesalahan kita gitu. Ya dia akan melihat itu setiap hari. Begitu kira-kira Mbak Nancy hal menariknya. 3 poinnya ya. Jadi kita perlu mengatasi dengan ketegasan perlawanan yang ada, teladan, terus konsisten dan kompak. Betul. Ya, ayah sama Bunda kompak, ini satu suara. Itu. Kalau nggak satu suara ya jadi repot ini ya. Kemudian sebagai bonusnya tips ya, kalau kita mau buat konsekuensi jangan yang menyulitkan kita ya, jangan menyulitkan kita. Jadi misalnya begini, kalau misalnya kamu tidak menghabiskan susu gitu, Bunda nggak mau keluar dari kamar, wah kalau dia nggak dihabisin ya kita repot ya, nggak keluar kamar. Jadi konsekuensi yang sederhana yang tidak membuat kita sulit begitu atau menyulitkan kita begitu. Baik, ayah kita coba jawab dulu beberapa pertanyaan. Di SMS juga sudah banyak pertanyaan, namun saya sudah diberi kode Mas Bobo bahwa di telepon juga sudah ada yang ingin menanti kita. Boleh. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Smart FM. Halo, selamat malam. Selamat malam, dari siapa, di mana Ibu? Dari Sumei, dari Bandung. Bu siapa, maaf? Sumei. Ibu Sumei, silahkan ya. Ibu. Ya, selamat malam ya, Edi. Selamat malam Bu Sumei, boleh tahu ini dengerinnya pakai apa dari Bandung? Indovision. Ya sip gitu. Biar teman-teman di Bandung tahu bisa Indovision. Mangga Ibu Sumei. Oke. Ayah saya pernah mempraktekkan yang tentang ayah misalnya yang ayah pernah beritahu gitu bahwa misalnya nyuruh anak mau mandi gitu ya. Mau sekarang atau 15 menit lagi. Nah, saya praktekkan dan itu berhasil. Nah, tapi suatu waktu anak saya tuh pernah bermain ke rumah temannya. Lalu dia bertanya kepada yang punya rumah, boleh main berapa lama di rumah ini gitu? Apakah 5 menit, 10 menit? Nah, Lalu teman saya tuh bertanya sama saya gitu, kenapa maksudnya sangat amat di waktu, kan kasihan anaknya, maksudnya kalau segala sesuatu di waktu nanti anaknya jadi nggak enjoy gitu mainnya. Siapa bilang? Salah itu. Anak enjoy asalkan kita waktu negosiasinya, kamu cukup nggak segini gitu. Kamu cukup nggak segini? Kita balik lagi bertanya ya. Iya, kamu cukup nggak waktunya segini nak gitu. Nah kemudian kalau misalnya kita anggap normalnya misalnya setengah jam sampai 1 jam, kalau kita batasi 1 jam itu ada semacam pembelajaran, dia belajar mengatasi keinginannya. Kalau enggak dia bablas begitu. Manusia ini kan harus ada boundaries, batas-batas ya. Jadi dari kecil kita ajarin batas-batas. Kalau enggak dia bablas gitu, asal maunya sendiri gitu. Enggak apa-apa, kita lakukan itu. Negosiasi Bu gitu. Jadi apa orang maksudnya berkata bahwa segala sesuatu nanti kalau dibatasin anaknya nggak enjoy itu salah juga ya. Apa komentar orang lain ya ketika mungkin belum melakukan hal yang sama ya Bu ya? Oke, baik begitu. Bu Sumei, nanti kita coba diskusikan ya Bu. Terima kasih teleponnya, salam buat keluarga. Nah ayah ketika di rumah memang sudah diterapkan ya tadi aturan atau ada disiplin ya. Nah ketika ini mungkin ingin dilakukan di tempat lain yang belum juga melakukan hal yang sama, apa yang sebetulnya mungkin kita perlu bekali terhadap anak kita?
Ya, yang pertama adalah lebih baik ya kita belajar parenting daripada terlalu banyak mendengarkan tetangga atau orang-orang yang kebetulan juga nggak tahu parenting gitu. Kan itu hanya persepsi-persepsi, nanti anaknya mainnya begini, anaknya mainnya begini gitu. Jadi kalau misalnya itu kita dengar, boleh kita tangkap, mungkin jadi masukan dan referensi kita ya seperti tadi. Ya kenapa nggak kita misalnya ngobrol sama anak, kamu cukup nggak segini? Tapi kita kan harus mengajarkan kepada anak kita batas-batas, Mbak. Boundaries. Ya, saya pernah belajar yang namanya boundaries. Segala sesuatu itu ada batasnya begitu. Jadi kalau kita biarkan anak kita sebebas-bebasnya, nah itu nanti jadi bablas. Dia jadi tidak tahu batas-batas. Nah kemudian kalau kita tadi misalnya selalu terpengaruh oleh omongan orang, maka nanti kita bingung sendiri gitu dalam mendidik anak kita. Terus kalau misalnya dia main atau memperbandingkan kita dengan tetangga dan sebagainya. Nah ini juga sering ini. Ini yang paling berat nih Bu Sumai. Kita dibandingkan, oh di rumahnya itu boleh, ini begini. Nah dari situ nanti malamnya kita buat program perencanaan dongeng. Perencanaan briefing penjelasan. Ini negara A, ini negara B, atau ini rumah A, ini rumah B. Di rumah itu masing-masing punya aturan. Nah aturan yang baik seperti ini, kalau ini aturannya tidak baik. Jadi kita jelaskan, briefing dan sebagainya. Kalau kita dekat sama anak dan penjelasannya nyaman di mereka, maka anak saya bisa tuh, di itu nggak punya aturan loh ayah, gitu. Itu tidak baik ya. Jadi baik dan buruk itu bagaimana cara kita menyampaikan dengan rasa ya, dengan feeling ke anak kita sampai dia akhirnya sadar bahwa yang baik itu bunda saya, yang baik itu peraturan di rumah ini, gitu. Itu beberapa kali ya kita contohkan misalnya sama depan rumah gitu. Oh kalau di situ ayah begini, dia boleh nonton TV sembarangan, tidak baik itu, gitu. Itu anak-anak saya bisa bilang begitu. Itu TV kekerasan boleh nonton di sebelah. Oh kalau di rumah kita kan nggak boleh ya ayah ya, gitu. Jadi itu terbangun karena adanya briefing yang erat. Betul, pemahaman yang tepat juga. Pemahaman yang tepat, dan itu kalau bisa disampaikan menjelang tidur, jangan saat kita marah gitu. Kalau dia protes jangan ditentang nanti ya, nanti malam bunda ceritain. Itu jadi lebih efektif ya. Persis, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bu Sumai di Bandung, dan salam buat keluarga juga. Terima kasih untuk yang sudah mencoba menjawab kuis kita malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Yanti, terima kasih Bu Catherine, terima kasih untuk Bu Lili atau Pak Lili, saya juga kurang tahu ini namanya. Terima kasih juga untuk Pak Hidayat. Terima kasih tidak ketinggalan untuk Bu Rusmiati Adi Mulyana ya. Dan baik, jangan kemana-mana. Selepas beberapa informasi berikut kita masih akan kembali untuk Anda di program Indonesian Strong From Home. Smart FM, The Spirit of Indonesia, masih kembali untuk Anda bersama Ayah Edi dalam program Indonesian Strong From Home. Dan tema kita mendisiplinkan anak tanpa teriakan dan kekerasan. Ini sudah kita ulas kurang lebih 1 jam yang lalu, dan kita sudah juga mendapatkan satu hal yang menarik, bahwa tantangannya memang siap-siaplah nanti akan ada sebuah perlawanan ya ketika hal ini pada awalnya akan ditegakkan, tetapi memang perlu diatasi dengan ketegasan ya. Ketegasan ini bagaimana kita melaksanakan sesuatu tanpa perkecualian ya. Ya, tanpa kompromi ya. Oke, lalu juga tadi harus ada keteladanan. Nah, ini dilanjutkan dengan adanya konsistensi juga dari seluruh anggota ya. Jadi bukan hanya mungkin karena ayah dan ibu yang menegakkan. Jadi konsistensi itu adalah berlaku terus gitu. Jadi terus, tidak ada pengecualian. Betul. Ayah dan ibu juga harus kompak, tetap kompak ya. Dan Anda juga yang ingin menjawab kuis, silakan saja. Masih kita buka kesempatan di line SMS. Terima kasih. Tadi sudah ada beberapa yang menjawab kuis. Terima kasih juga untuk Ibu Rini. Terima kasih untuk Pak Anis atau Ibu Anis ya. Terima kasih untuk Wilham. Juga terima kasih untuk Mira. Terima kasih untuk Pak Rowarin Hanjayani. Oh Ibu ya. Terima kasih untuk Ibu Dewi. Untuk Pak Baswoko terima kasih. Terima kasih juga untuk Abdul Hakim di Makassar. Terima kasih untuk Sandra, beliau ini adalah advisor. Terima kasih jawabannya juga untuk Jauri. Terima kasih untuk Ical. Terima kasih untuk Igna Nisyak ya. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang masih mencoba untuk mengirimkan pertanyaannya. Kita coba ke beberapa pertanyaan di SMS ya. Boleh tambahan sedikit ya tadi buat Bu Sumai ya. Oh silakan Ayah. Ya, kalau misalnya Ibu nanti masih bimbang mengenai memberikan batas-batas waktu tadi, jadi yakinlah bahwa hidup ini memang perlu batas. Jadi apa sih tujuannya batas-batas itu? Yang pertama adalah supaya anak kita belajar untuk membagi-bagi waktu dalam sehari. Ya, karena kadang-kadang kalau kita tidak memberikan batas, bisa jadi anak main itu seharian main game terus.
gitu. Jadi lupa waktu. Ya, jadi dia tidak belajar tentang bagaimana membagi waktu dalam sehari. Jadi dengan batas-batas itu dia terbiasa oleh proses disiplin membagi waktu. Yang kedua, kendali diri, Mbak. Gitu. Anak-anak itu kan masih faktor dominannya adalah emosi dan kesukaan dia. Nah, kalau tidak ada batas, dia tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Nah, itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat bagus mengendalikan diri. Tidak semua misalnya faktor keinginan kita itu akan bisa dipenuhi nanti kalau mereka dewasa. Jadi mereka bisa mengendalikan. Dan yang terakhir adalah yang paling penting ini, Bu Sumei, adalah faktor kesehatan. Itu menurut referensi kesehatan ya paling lama paling bagus ya. Paling lama ini anak nonton TV atau nonton sesuatu itu setengah jam. Maksimal 45 menit sampai 1 jam maksimal itu. Kalau enggak nanti organ biopsi matanya itu akan terganggu karena dia dalam masa pertumbuhan termasuk biopsi. Hal-hal lain. Nah, jadi kira-kira seperti itu faktor kesehatan dan sebagainya. Terus schedule makannya juga akan terganggu. Jadi lebih kepada faktor itu. Nah, lebih baik referensinya adalah berdasarkan ya yang rasional kemudian yang kita pelajari dari buku-buku yang valid. Oke, saya mau beri kesempatan Pak Hendy ya. Ini ada pertanyaan. Pak Hendy ya. Melalui SMS di nomor 08988110 dan seterusnya. Ayah, anak didik kan butuh teladan yang baik dan benar serta jujur. Ya. Nah, saya sendiri bukan teladan yang baik dan benar. Saya tidak ingin orang lain meneladani ketidakbaikan atau ketidakbenaran saya. Ya. Nah, bagaimana menghidupkan semangat dengan disiplin dan dengan tegas pada diri saya sendiri supaya saya bisa menjadi teladan yang baik dan benar? Pertanyaannya bagus, Pak. Jadi kalau Pak Hendy seperti itu, Ayah Edi juga seperti itu. Makanya saya namanya cuma ayah saja. Enggak ada gelar apapun, bukan orang hebat. Orang biasa-biasa saja, persis lebih kurang seperti Pak Hendy. Ya. Jadi cara saya adalah untuk saya menjadi lebih baik, itu saya gunakan anak saya sebagai counterpart atau sahabat untuk mengkoreksi diri. Dengan awalan kata minta maaf. Minta maaf ya nak, kalau ayah misalnya keras, karena mungkin masa lalu ayah dididik dengan keras. Jadi refleks otak ayah itu selalu membentak, karena itulah yang dulu direkam oleh kepala ayah. Tanpa ada rekaman kita nggak akan melakukan reaksi seperti itu. Begitu. Awali itu, kemudian minta maaf supaya ada pengertian dari dua belah pihak anak. Kemudian mau nggak bantu ayah untuk berubah jadi lebih baik, yuk. Gitu. Caranya kita tentukan misalnya. Kalau ayah teriak, Mas Ido, ingatkan ayah ya. Ayah suaranya terlalu keras. Gitu. Nah, kemudian karena pada saat kita sudah mulai menerima diri kita untuk diperbaiki anak, kita jangan protes. Oh, enggak, masa segini keras. Nah, terima aja seperti tadi saya terima dihukum sama Dimas gitu. Oh, segini kekerasan ya, nak ya. Jadi, seberapa? Segini. Nah, itu ada komunikasi gitu. Nah, macam-macam lagi gitu tentang hal lain juga. Kita jadikan anak sebagai counterpart untuk koreksi. Kalau misalnya kita lebih legowo lagi, partner kita yang namanya istri juga kita bisa ajak untuk mengkoreksi kita. Karena orang-orang di sekitar kita itu kan cermin. Kalau kita pengen berubah menjadi baik, kita harus tahu dulu apa yang buruk dari kita kan. Harus ada keterbukaan. Di cermin ya. Jadi kalau di cermin misalnya wajah kita kotor gitu kan, sebelum kita menjadi bersih kan kita tahu dulu apa yang kotor dan harus dibersihkan. Nah, lantas siapa lagi yang bisa melakukan itu? Ya, orang-orang di sekitar kita ya, cermin tadi itu. Jadi pada saat kita bercermin itu harus benar-benar kita melepaskan ego kita dan ikhlas legowo ya. Ini termasuk pembelajaran buat saya begitu. Jangan sampai nanti begitu ngadep cermin kita marah-marahi cerminnya. Nggak mungkin nih, nggak mungkin ada hitam-hitam di hidung saya, ini cerminnya pasti yang salah nih gitu kan. Ya jadi percuma, kita nggak akan bisa bersih-bersih diri. Nah, itu konsep yang saya lakukan. Jadi learning process. Keluarga kami bukan yang terbaik, tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih harmonis, menjadi lebih saling memahami begitu dengan cara seperti itu. Saya pun sering dikoreksi istri ya. Kalau misalnya ada selisih begitu, selalulah manusia kan dua kepala yang berbeda. Kalau ada selisih ya ujungnya kita dialog, kemudian habis begitu ya beri kesempatan ayah untuk berubah. Karena ayah punya masa lalu gitu. Kenapa ayah begini. Itu pasti bawaan masa lalu. Kalau emang ini tidak diterima dengan baik, ayah minta kesempatan untuk berubah dalam waktu sekian bulan. Begitu kan nggak bisa sekaligus ya. Saya juga minta maaf dan itu pernah kami lakukan. Seperti itu. Nah, ke anak-anak pun begitu. Nah, jadi begitu kira-kira Pak, sesederhana itu tapi seberat itu juga.
Yang sederhana melakukannya, yang berat itu ngatasin egonya. Gitu. Dan konsistensi kita juga. Iya kan ya. Ego nih, gengsi loh, gitu, ayah gitu loh. Parent gitu loh. Pak Hendy ya, semoga menjawab. Kira-kira. Terima kasih diskusinya. Dan kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya ya. Silakan, di SMS Center 08389723 dan seterusnya. Selamat malam, Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah Ayah, gimana bisa anak muda kita nggak melakukan kekerasan kalau para teladan-teladannya atau yang dicontoh, yang dilihat melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Nah bahkan mungkin para pengajarnya ya tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Nah bagaimana sebenarnya cara mengendalikan emosi di hadapan anak-anak apabila kita sedang marah? Namanya siapa tadi ya? Tidak ada namanya. Tidak ada nama. Baik. Jadi begini ya, saya ini sebenarnya bukan pembicara yang pantas ya bicara di Smart FM, karena masa lalu saya itu penuh kekerasan, kelam lah masa lalu saya gitu. Sampai satu ketika saya selalu cerita ya, kalau pulang dari Smart FM itu selalu saya bertobat gitu, merenung gitu. Takut ada yang salah yang saya sampaikan gitu. Pada saat renungan itu saya selalu bilang sama Tuhan, apa ya pantas gitu saya jadi pembicara Smart FM, Tuhan, melihat masa lalu saya yang kelam. Saya sampai batin saya itu apa ya, sering menangis gitu. Tapi Tuhan melalui bahasa hati ya, pastikan bahwa Anda juga bisa melakukan ini di rumah, bahwa Tuhan tuh benar-benar bicara lewat bahasa hati kita melalui proses inspirasi. Ya Tuhan malah bilang begini, ya karena itulah kamu sekarang jadi pembicara. Jadi kamu jadi pembicara yang dulu pernah mengalami masa kelam, masa lalu. Terus Tuhan bilang bahwa kalau kamu nggak begitu, kamu nggak mungkin bisa handle anak-anak yang wah luar biasa begitu problemnya, yang begini, yang begitu. Gimana kamu mau bicara sama mereka kalau bahasa mereka aja nggak ngerti, bahasa preman nggak ngerti. Saya bisa masuk ke wilayah preman karena dulu saya tinggal di daerah preman dan sempat jadi preman kan gitu. Saya pernah ini, pernah itu dan sebagainya. Akhirnya satu ketika hidup ini punya pilihan gitu. Apakah saya akan mewarisi cara orang tua saya mendidik dulu, yang kebetulan adalah pernah berdinas gitu di dunia kemiliteran, atau saya akan mewarisi lingkungan saya yang waktu itu saya dibesarkan 25 tahun di Tanjung Priuk, pusat crime di sana ya. Orang belum berani ngelawan Soeharto, Priuk sudah berani gitu. Nah, disitulah sebenarnya ada satu titik tertentu yang Tuhan selalu mengingatkan lewat hati kita. Itu yang kalau orang Islam disebutnya hidayah. Jadi hidayah itu sebenarnya pilihan ya, bukan dari Tuhan. Tuhan itu selalu memberikan hidayah. Masalahnya kita mau dengar apa enggak. Masalahnya kita mau berubah apa enggak. Masalahnya kita mau ngikuti enggak hidayah itu gitu. Jadi siapapun yang dapat hidayah itu sebenarnya enggak jeblek langsung dikasih hidayah, tapi dia menerima hidayah itu dengan tangan terbuka. Akhirnya saya disadarkan gitu, apa kamu mau terus seperti ini? Mau hidup bacam gimana gitu. Sampai suatu ketika akhirnya saya katakan bahwa oke, kalaupun saya brengsek ya, saya tidak akan mewariskan ini pada keluarga saya dan anak-anak saya. Dan saya akan hentikan semua keburukan saya pada saat saya nanti menikah dan menjadi seorang ayah. Itu sumpah, bukan sumpah ya, komitmen. Janji, komitmen ya, lebih komitmen pribadi gitu. Jadi dulu, sekarang. Dan sejak titik itulah akhirnya Tuhan memberikan jalan, memberikan kekuatan bagaimana saya berubah menjadi baik dari yang dulu menjadi sekarang begitu. Karena hidup ini kan sebuah transformasi proses begitu. Dan pilihannya ya. Ya sampai saya menjalani terapi ya untuk menjadi seorang ayah Edi yang bisa lebih memahami orang lain, lebih memahami keluarga, bisa lembut ke anak-anak. Itu saya terapi kira-kira 3 tahunan lah gitu. Terapi emosi nomor 1 itu. Karena yang paling berat dari seorang yang hidupnya penuh kekerasan dulu di daerah yang penuh kekerasan itu adalah bagaimana menterapi diri, refleks-refleks emosinya itu dikendalikan, kemudian diganti dengan refleks-refleks kesadaran. Makanya sekarang buku-buku yang paling banyak saya baca ya, buku spiritual, kesadaran, kebijaksanaan, wisdom mulai dari timur, Tao, Dao, Buddhis, Islam, semua lengkap saya baca. Dan bisa ternyata, bisa. Kalau kita mau pasti bisa. Iya, kita bisa memilih contoh maksudnya ya. Jadi pada saat kita sudah memutuskan, kita bisa memilih contoh. Oke, kalau ada contoh kekerasan, saya nggak ngikut yang itu. Saya akan nyontohnya yang itu, gitu. Yang lain lagi begitu. Jadi Anda pun begitu, bisa memilih contoh. Mulai sekarang ini, apakah mau mencontoh teladan-teladan yang buruk atau teladan yang baik? Dan good news is bahwa Indonesia masih punya kok banyak teladan yang baik begitu.
orang-orang yang santun, orang-orang yang ini, orang-orang yang itu. Mudah-mudahan ya pergerakan kepemimpinan kita yang sedang berjalan saat ini mudah-mudahan juga menjadi contoh bagi kita begitu. Oke. Ya, gambarannya seperti itu. Terima kasih sudah ikut diskusi dan mungkin satu lagi ada pertanyaan sebelum dijawab nanti saya akan sapa dulu yang sudah menjawab kuis kita. Terima kasih Pak Roy Ridwan, terima kasih juga untuk Pak Suyudi, Pak Jamal, terima kasih untuk Pak Maringan di Medan, terima kasih juga untuk Ibu Ida di Medan, terima kasih Ibu Ika di Deli Serdang, terima kasih Pak Agus di Goa Sulsel, terima kasih untuk Ibu Siti Asamat di Makassar, terima kasih juga tidak ketinggalan untuk Pak Hidayat, Bu Yeti, terima kasih jawabannya, terima kasih juga untuk Pak Kusnan ya, seorang guru di Palembang. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik nih Ayah. Saya seorang guru wali kelas 9 ya. Di SMP dan kebetulan saya guru bidang studi matematika yang mesti banyak belajar. Saya baru membuat kesepakatan dengan anak-anak karena banyak sekali keluhan guru bidang bidang studi tentang akhlak anak-anak. Nah, kalau anak-anak ditanya tentang konsekuensi yang mereka inginkan, ini seringkali jawabannya terserah ibu aja. Nah, bagaimana Ayah? Bagaimana sebaiknya saya memberikan jawaban atau juga menantikan jawaban mereka? Jangan dijawab dulu ya Ayah. Kita lewatkan dulu beberapa pesan berikut. Baik. Dan kita akan cari solusinya untuk Bu Ida di Medan selepas informasi berikut ini. Mendisiplinkan anak tanpa teriakan dan kekerasan, ini masih jadi tema menarik kita. Makin malam makin hangat kayaknya ya. Makin ramai ya. Makin ramai. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mencoba menjawab kuis kita. Pertanyaannya adalah apa tagline program Indonesian Strong from Home yang selalu kami dengungkan di akhir acara. Silakan dijawab. Nanti akan ada hadiah satu buku Ayah, buku yang terakhir beliau. Ini format jawabannya adalah ketik nama, spasi profesi, spasi kota tempat tinggal Anda dan tentunya jawabannya ya. Dan Anda kirim ke 0812 11 12 959. Nah, kalau pertanyaan dari Bu Ida tadi seperti apa nih ya? Ketika memang anak-anak tadi ditanya ini apa nih kira-kira konsekuensi yang diinginkan, lo jawabannya ya terserah ibu aja gimana. Nah, sebelum terserah kita jawabannya, saya terima telepon dulu ya. Baik. Biar sekaligus nanti kita bisa jawab dua sekaligus. Selamat malam. Halo, selamat malam. Dari siapa di mana Bapak? Dengan Iwan di Jakarta, Pak. Pak Iwan di Jakarta mana Pak, boleh tahu? Di Jakarta Selatan. Pak Iwan, Jakarta Selatan. Silakan Pak Iwan. Ya, selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Pak Iwan, silakan. Ayah Edi, ternyata saya mau curhat. Jadi orang tua itu tidak mudah ya. Wow, luar biasa Pak. Iya. Kalau istri saya bilang begini dulu waktu pertama kali berhenti kerja, gampangan kerja di kantor. Betul, lebih mudah mengelola anak buah dibandingkan anak sendiri. Persis. Itu ucapan jenderal pernah begitu Pak? Iya. Orang tua jenderal ya. Iya, begini Ayah, saya kebetulan punya anak yang sudah menjelang usia remaja umur 14 tahun. Oke. Nah, mungkin ada sedikit kesalahan karena saya baru belajar dari Ayah. Ini kan baru-baru dengar radio-radionya nih Ayah. Sudah berapa tahun itu Pak kira-kira? Usianya 14 tahun Ayah. 14 tahun ya. Ya. Nah, saat ini anak saya sekolah di satu lingkungan yang menurut saya standar pendidikannya, standar yang dianut oleh orang tua teman-temannya tidak sama dengan saya. Dalam hal apa nih Pak? Contoh misalnya dalam menonton televisi ya, bahwa mereka seringkali melihat acara yang menurut saya itu mengandung kekerasan. Iya. Cuma pada saat saya mencoba menjelaskan dengan bahasa saya yang saya tidak menggunakan emosi, cuma saya tidak pernah mau mendengar karena mengatakan di rumah teman-temannya diperbolehkan. Itu kenapa kita tidak diperbolehkan? Bahkan kalau saya sudah bicara seperti itu, anak saya marah, masuk kamar, nggak mau ngomong. Saya laki-laki perempuan anaknya Pak Iwan? Perempuan ayah. Nah, kemudian saya selalu menggunakan dengan BBM untuk menjelaskan bahwa saya tidak ada kebencian, cuma saya bilang saya ingin anak saya tidak terpengaruh. Begitu, karena saya bilang makanan kita selalu pilih dengan makanan yang baik, makanan untuk pikiran pun harus dengan yang baik. Tapi tetap nggak mau ngerti. Dan kedua adalah bagaimana memanage pengaturan penggunaan internet misalnya ya. Seringkali penggunaan internet itu melewati batas waktu. Sewajarnya. Alasannya adalah dengan menggunakan ini disuruh mengerjakan tugas oleh sekolah. Begitu, sehingga penggunaannya seringkali di luar kendali kita. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Ayah? Itu Ayah. Baik. Ayah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya.
Ya, saya coba tadi nambahin ya pertanyaan yang awal sekali. Transformasi hidup saya itu yang saya sebut hidayah tadi adalah pada saat saya mengambil hidayah itu. Jadi hidayahnya sih mungkin diberikan pada semua peserta. Jadi waktu itu saya ikut trainingnya Stephen Covey ya. Salah satu yang bawain Mas Arfan dulu. Mas Arfan mungkin gak inget ya. Nah, dari ajaran Stephen Covey itu yang pertama adalah bayangkan kamu nanti meninggal. Pada saat pemakaman hadir teman-teman, anak, istri. Terus kamu pandangi satu-satu wajah mereka, kira-kira ucapan apa yang mau mereka keluarkan dari sana. Apakah kalau anak kamu bicara ini ayah sialan gitu, atau ini ayahku tercinta. Itu buat saya dalam, dan saya mengambil hidayah itu. Walaupun ada mungkin sekitar 50 sampai 70 orang peserta training, saya nggak tahu apakah 70-nya juga seperti saya menjadikan itu adalah sebuah proses transformasi yang besar dalam hidup saya. Tapi saya mengambil hidayah itu, dan sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang ya. Dan sejak saat itulah saya berubah total. Jadi Anda pun yang tadi bertanya itu bisa mengambil momen-momen itu sebagai hidayah dan bisa berubah. Siapapun bisa berubah di dunia ini. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Pak Iwan dulu ya mungkin ya, Pak Iwan. Jadi gini Pak Iwan, ada dua hal yang saya lihat di sini. Yang pertama adalah how to communicate. Bagaimana kita bisa berkomunikasi yang bisa didengar oleh anak. Manusia itu adalah makhluk yang pandai bicara, spesies yang sangat pandai bicara, tapi sayangnya nggak pandai berkomunikasi, Pak Iwan. Nah, saya udah nulis buku komunikasi yang udah berkali-kali itu berhasil membongkar dalam hatinya anak yang tidak mau bicara, mogok bicara, berkasus luar biasa, itu bisa menjadi mau bicara. Itu bukunya judulnya Mendidik Anak Zaman Sekarang. Ternyata mudah loh, asalkan tahu caranya. Cuma karena bukunya udah lama mungkin nggak terbit, tapi stoknya mungkin masih ada di penerbit. Penerbitnya itu Tangga Pustaka, Pak. Dan kebetulan Tangga Pustaka itu aktif di Facebook kami. Jadi Bapak mungkin bisa beli langsung ke Tangga Pustaka. Nah, buku itu dulu pernah banyak testimonial yang mengatakan bahwa saya benar-benar pelajari dan ikuti apa yang dilakukan di buku itu. Kata per kata. Jadi sebelum ngomong sama anaknya latihan dulu dalam kamar. Dan banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil, Pak Iwan. Jadi saya juga takjub ya bahwa ternyata komunikasi itu kata kunci untuk bisa kita ngobrol dengan anak. Jadi belum tentu kita bicara didengarkan, tapi kalau komunikasi itu bicara yang didengarkan oleh anak. Terus yang kedua, Pak, selain komunikasi adalah faktor kontaminasi. Nah, saya menyebut, atau Kak Seto pernah lah menyatakan bahwa sekolah yang tidak mempedulikan akhlak, hanya mempedulikan nilai, angka prestasi, maka sekolah itu adalah menjadi pusat kontaminasi penyakit sosial. Dan ini kejadian sekarang. Makanya Kak Seto tarik anaknya jadi homeschooling, dan beliau jadi penaung homeschooling. Dan saya pun melihat fakta-fakta itu ternyata benar gitu. Karena ternyata penyakit yang lebih dahsyat itu bukan penyakit yang ditangani oleh dokter, tapi penyakit sosial, Pak. Pengaruh-pengaruh, bourgeoisme, dan sebagainya yang telah merasuki anak-anak zaman sekarang. Dan itu tidak dikelola dengan baik oleh sekolah, karena sekolah kita sistemnya adalah tidak peduli pada akhlak dan moral, tapi peduli pada KKM, nilai kecukupan minimal, bukan nilai moral minimal. Tidak seperti di Finlandia. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau saya secara pribadi, sebagai ayah bertanggung jawab dunia akhirat pada anak saya tarik anak saya homeschooling sekarang, dua-duanya. Dan hasilnya luar biasa, tidak ada banding-membanding, sangat kooperatif, tidak ada kontaminasi penyakit sosial. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan seperti saya. Nah, alternatif lain apa? Bapak segera pindahkan dari sekolah itu. Saya yakin apa yang dikatakan Kak Seto itu benar, bahwa sekolah yang tidak mendulikan akhlak, perilaku, moral anak hanya menjadi pusat kontaminasi penyakit sosial. Sebelum anak kita rusak, tarik dari sana, cari survei sekolah-sekolah yang kita interview saja gitu. Apa concernnya mereka? Kalau masih nilai prestasi, sekolah unggulan, kayak sekarang ya, unggulan itu adalah identik dengan prestasi akademik, anaknya lulusan tertinggi dan favorit dan sebagainya. Tinggalkan sekolah semacam itu. Salah satu referensinya adalah sekolah alam, Pak. Nah, barusan siang saya bicara dengan Pak Lendo ya, bahwa kita peduli. Dan itu adalah masalah penting, masalah akhlak gitu. Nah, nanti Bapak bisa rasakan ya, pada saat anak itu dipindahkan ke area yang tidak contaminate penyakit, maka proses kita dalam mengasuh akan jauh lebih mudah. Sama seperti misalnya Bapak seorang dokter ya, mengobati orang yang kena penyakit TBC,
tapi dia tidak diisolasi dari penderita penyakit TBC lainnya. Setengah mati tuh ngobatinya, Pak. Gitu. Jadi anak ini harus di-isolate dulu atau ditarik dulu. Kalau saya menyebutnya harus disterilisasi. Kemudian dari dalam kita imunisasi, baru dilepas, tarik lagi, lepas, tarik lagi. Kita butuh nyali, Pak. Dan saya secara pribadi sangat bernyali dalam menyelamatkan hidup anak saya gitu. Saya tidak peduli pada omongan orang. Saya pelajari dengan baik. Saya yang paling bertanggung jawab, saya yang paling mengambil resikonya kalau ada sesuatu terhadap anak saya. Sekolah itu angkat tangan, Pak, kalau anak kita bermasalah, Pak. Dan sebagainya. Dan kita biasanya di Indonesia habitnya saling lempar. Sekolah akan lempar ke orang tua akan lempar ke sekolah. Saya tidak mau saling lempar, saya yang ambil. Nah, jadi kalau seandainya ternyata faktor contaminate-nya lebih besar daripada faktor communicate, ya kalau communicate kan ada di tangan Bapak bisa belajar, bisa cari bukunya ke tangga pustaka. Tapi kalau contaminate ini kan di luar kemampuan kita, dia berada di satu lingkungan tertentu yang contaminate. Nah, bertoksit. Nah, tarik. Kita sudah 2 kali menghadirkan Pak Joko yang menarik 3 anaknya karena dia terkontaminasi di sekolah kan. Dan anaknya sekarang 3-3-nya luar biasa. Beliau berani melakukan homeschooling. Nah, sekali lagi jika kita tidak berani melakukan homeschooling, cari sekolah yang peduli akhlak. Sudah saatnya kita memilih sekolah buat anak kita. Begitu kira-kira jawaban saya. Oke, terima kasih untuk Pak Iwan di Jakarta Selatan. Nah, kalau untuk Bu Ida tadi gimana tuh, Ayah? Kalau anak-anak ditanya tentang konsekuensi, ya udah terserah Ibu. Nah, apa yang harus dilakukan? Oh, gampang Bu Ida. Bu Ida kasih alternatif. 10 alternatif, ayo, atau 3 alternatif. Mau A, mau B, atau C konsekuensinya, pilih. Nah, biasanya kalau di sekolahan yang menarik itu adalah konsekuensinya bayar koin. Ya, bayar koin. Yang melanggar bayar koin atau bayar uang, misalnya 1.000, kemudian uangnya dikumpulkan di bendahara. Dan nanti kalau udah terkumpul, itu dijadikan acara makan-makan apresiasi apabila si anak tadi berubah perilakunya. Itu akan menarik sekali tuh. Jadi game-game semacam itu asik, Bu. Jadi ada reward and punishment. Waktu anak kita atau anak didik kita melakukan kesalahan, dia dipanis untuk didenda. Tapi uang itu dikumpulkan kemudian untuk mereward dia kalau berhasil berubah. Wah, sekarang Dian tidak telat lagi loh. Yuk kita makan-makan pakai uang yang kita kumpulkan. Begitu. Itu akan asik. Jadi game yang menarik. Kira-kira seperti itu. Banyak ide lain. Nah, ide lainnya kita tanya sama anak-anak, enaknya nanti apa lagi nih, apa lagi. Nah, libatkan mereka, karena anak-anak kita itu banyak yang gak dilibatkan. Guru kita itu monolog gitu. Kebanyakan guru kita monolog, ngomong sendiri begitu. Libatkan mereka, nanti asik, Bu. Ya, komunikasi itu kan memang harus 2 arah ya. Iya, dialog begitu. Dialog jadinya. Oke, terima kasih untuk Bu Ida. Dan saya juga mau mengapresiasi Pak Suhardi. Ini beliau adalah penjual rujak keliling ya di Borong Raya, Makassar. Nah, saya sudah beli buku Ayah. Ternyata ini memang perlu diterapkan. Nanti kalau saya pulang ke Solo akan saya terapkan. Oh, nanti kalau saya ke Makassar, saya akan minta rujaknya. Oke, terima kasih juga jawabannya Pak Suhardi, Pak Furkon di Jakarta Timur. Terima kasih juga untuk Bu Kasmi. Terima kasih Pak Syukur Yusuf di Ciganjur. Terima kasih juga untuk Ibu Indriani di Tangerang. Terima kasih juga untuk Pak Samroni di Cinere. Dan terima kasih tidak ketinggalan juga untuk Ibu Dewi di Kota Medan. Terima kasih untuk Rislan. Terima kasih juga untuk Pak Agus di Goa. Terima kasih tidak ketinggalan untuk Bu Nurul di Semarang. Terima kasih juga untuk Ibu Indriani. Terima kasih juga untuk Ibu Dewi dan tidak ketinggalan untuk Pak Bangun ya di Medan. Terima kasih atas jawabannya dan jangan kemana-mana. Setelah beberapa informasi berikut, kita masih akan diskusikan tentang apa yang harus kita lakukan setelah kita tadi tahu tantangan-tantangannya terhadap pendisiplinan terhadap anak kita. Dan juga kita akan berikan nanti siapa sebetulnya nama yang beruntung untuk mendapatkan hadiah ya malam hari ini. Kami akan segera kembali. Kita masih berbagi inspirasi di Indonesian Strong From Home dan masih mengulas tentang mendisiplinkan anak tanpa teriakan dan kekerasan. Dan tadi ada beberapa poin pentingnya bahwa memang ketika kita ingin tegakkan ini siap-siaplah dengan sebuah perlawanan ya Ayah. Dan ini memang perlu diatasi dengan sebuah ketegasan, lalu juga ada keteladanan, ada konsistensi, lalu kekompakan Ayah dan Bunda juga ya ini dibutuhkan. Dan ini dimulai dari konsekuensi yang sederhana, jangan lupa jangan yang menyulitkan ya. Persis Mbak Nancy. Nah, nanti kita bikin yang sulit-sulit, maksudnya sih untuk anak, nggak tahu nanti kita dibalikin lagi sama anak ya. Itu yang agak-agak nanti mungkin merepotkan kita juga seperti tadi contoh yang sudah
sampaikan ayah, bagaimana kalau konsekuensinya nggak boleh keluar kamar gitu. Misalnya gini ya, nanti kalau kamu begitu, Bunda nggak mau bicara. Wah, itu kan menyulitkan kita ya. Kita mau ngomong nih sebenarnya tapi melanggar. Nggak kan, bisa gitu. nih. Iya, jadi jangan konsekuensi yang seperti itu gitu. Oke, ayah. Nah, ketika kan ketidakdisiplinan ini mungkin, ketika disiplin itu ditiadakan, maka kan akan mulai terjadi sebuah kekacauan ya. Persis. Nah, ini apa yang juga perlu katakanlah tadi mungkin kita sikapi, kita perlu juga atasi ya. Mungkin kita baru mencoba, seringkali juga ada tadi mungkin ada excuse-nya, ada oh ya udah nggak apa-apa lah gitu. Nah, ini menjaga tadi ya, menjaga konsistensi kita ini gimana tuh ayah? Iya, gini, faktor tersulitnya adalah begini Mbak Nancy. Kita ingin memberikan contoh kebaikan, sementara kita dibangun dalam budaya ketidakbaikan gitu. Ya. Jadi kayak kita gini ya, sistem sekolah kita dari dulu itu nggak kurang peduli sama akhlak. Akhirnya kita tidak punya habit-habit yang berakhlak. Ambil contoh begini ya, buang sampah aja. Ya. Simple thing, buang sampah kecil ke sampah bungkus, sampah apa begitu. Saya melihat orang-orang di sekitar saya, siapapun dia, apakah dia orang bersekolah atau tidak bersekolah, sekolah tinggi atau tidak, itu kalau habis merokok puntungnya dibuang di jalan, diinjak-injak. Ya. Ya, pakai sepatu. Ya. Nah, ini kan habit, Mbak. Habit itu dilihat oleh anak, kemudian orang lain, dan itu menjadi habit nasional. Gitu. Sementara kita bandingkan, saya pernah tinggal di satu negara maju, itu ada anak kecil Mbak, ada anak kecil yang habis buka permen, kemudian bungkusnya dipegang aja. Terus saya bilang, kenapa kamu kok megang bungkus permen? Iya, kenapa nggak dibuang di tempat sampah? Saya katakan, iya saya sedang mencari ini di mana tempat sampahnya. Jadi selama dia belum melihat ada tempat sampah, dia nggak mau buang itu, dia lebih baik pegang tangannya. Nah, di situ sebenarnya letak kesulitannya. Bagaimana kita menganggap bahwa itu sebenarnya kesalahan. Karena kesalahan yang dicontohkan itu menjadi kebiasaan kan gitu. Nah, itu yang paling gampang adalah puntung rokok, kemudian sampah permen, dan sebagainya. Nah, kita hidup di dunia yang seperti ini. Makanya prosesnya adalah kita sadar dulu, mencontoh dulu. Makanya saya sering pingin banget ya televisi itu menayangkan habit-habit baik negara tetangga. Habit-habit baik mulai dari buang sampah, meludah, dan sebagainya. Habit-habit itu dicontohkan terus dibandingkan dengan habit Indonesia, supaya kita tahu dulu bahwa oh ini nggak baik loh gitu. Ambil contoh begini, merokok di ruangan ber-AC ya, kita tidak merasa, tidak menyadari bahwa itu sebenarnya mengganggu. Kenapa? Karena sudah menjadi habit bangsa ini begitu. Justru kalau ada yang menegur, galakan dia kan gitu. Tapi itu tidak akan pernah terjadi di Singapura, tidak akan pernah terjadi di Eropa atau di Amerika atau di negara maju khususnya. Kenapa? Karena habit-habit itu dibangun di sekolahnya, diajarkan, ditunjukkan yang baik dan tidak baik. Sehingga pada akhirnya muncul kesadaran. Tapi kembali lagi dalam kondisi yang seperti ini seperti apa? Satu, kita menyadari apa sih yang benar dan apa yang salah. Yang kedua, sudahlah nggak usah muluk-muluk. Mulai dari kita aja deh gitu. Ngubah diri kita aja susahnya setengah mati, apalagi ngubah orang lain. Kalau kita udah berubah, nanti mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi istri kita. Kalau kita udah berubah dan istri kita berubah, mudah-mudahan bisa dicontoh anak kita. Karena prinsipnya itu. Jadi lingkungan yang terkecil dulu ya teladan. Baru kita kalau keluar ya. Kalau udah bisa satu rumah, kemudian mungkin bisa dicontoh tetangga. Ya, seperti tadi di rumah saya baru ada tukang. Saya katakan, maaf ya saya nggak bisa ngasih uang rokok karena saya ngajarin anak saya untuk tidak merokok. Akhirnya si tukangnya malu, rokoknya dimatikan. Tapi saya bisa ngasih uang air minum gitu, atau uang pulsa. Jadi saya kasih uang rokok, istilahnya saya ganti dengan uang pulsa. Akhirnya dia senyum, maaf ya Pak saya ngerokok gitu. Ini saya matikin. Nah, saya coba mulai perkenalkan habit keluarga saya seperti itu, terus mengajak orang tidak merokok tapi dengan bahasa yang tidak menyakitkan hati gitu. Misalnya saya tidak bisa ngasih uang rokok nih karena saya ngajarin anak saya nggak boleh ngerokok, dan dia marah kalau ngelihat ayahnya merokok gitu, padahal saya memang tidak merokok. Akhirnya dia matikan rokoknya, kemudian ya tetap saya kasih uang tips gitu sebutnya, tapi bahasanya tidak uang rokok lagi. Nah,
Kira-kira seperti itu. Kalau seandainya saja satu keluarga di Indonesia begitu, terus tambah 2 keluarga, 10, 100, 1000, sejuta keluarga Indonesia seperti ini, Indonesia itu berubah total, tanpa konsep yang berbelit-belit dan tanpa biaya yang mahal. Jadi mari kita mulai dari kita dulu deh. Betul. Gitu. Jadi menjadi sebuah kesadaran ya. Iya. Saya ngerasa ngubah diri saya jadi susahnya setengah mati, Mbak Nancy. Takes time gitu. Ini udah 10 tahun loh. 10 tahun saya mengubah diri dan berbagi cerita. Sebenarnya cuma itu, bukan saya orang hebat, enggak sama sekali. That's very wrong. Itulah kenapa saya selalu ingin disebutnya ayah saja. Ya. Oke, baik. Terima kasih jawaban-jawaban yang sudah masuk lagi Ayah. Saya mau sapa dulu. Terima kasih buat Bu Emi, Bu Nur Hayati di Cimahi. Terima kasih juga untuk Ibu Sumarti Andoyo. Terima kasih juga tidak ketinggalan untuk Pak Ade Mulyana di Pojong, Bu Mira. Terima kasih juga untuk siapa ini ya? Oh, Pak Hidayat juga nggak ketinggalan mau menjawab. Terima kasih buat Bu Yati. Terima kasih juga untuk Anda yang mungkin baru bergabung. Senang sekali bisa membaca ini ya, jawaban-jawaban Anda. Terima kasih responnya. Terima kasih yang luar biasa apresiasinya. Saya mau kasih kesempatan ya untuk pertanyaan Ibu Siti Samad ya. Ibu Siti Samad ya, silakan. Nah Ayah, bagaimana saya, ini Bu Siti Samad di Makassar di 08523926 dan seterusnya. Bagaimana saya menerapkan disiplin dalam rumah, sedangkan kami tinggal bersama keluarga besar, banyak orang dan bermacam-macam tingkah polanya Ayah. Ini Bu Siti Samad jangan-jangan keluarga besarnya Pak Abraham Samad ini. Ya. Keluarga besar itu memang sebuah konflik tersendiri ya. Kami juga punya keluarga besar dan masing-masing punya kapten. Ya, jadi ayah dan bundanya adalah kapten masing-masing. Yang pertama begini, Bu Siti Samad. Apa yang saya lakukan adalah saya sadar dulu mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Itu dulu. Yang kedua, mengajak istri sepakat. Itu kadang-kadang di rumah tentang hal benar dan salah aja kita sama istri belum sepakat. Nah ini bagaimana kita meyakinkan anak kita. Jadi saya dulu, kemudian saya sering dialog sama istri gitu ya, menjelang tidur dialog tentang kesepakatan baik dan buruk. Apa yang baik kita ajarkan, apa yang baik kita lakukan atau tidak. Setelah kita berdua sepaham, sepakat, yuk kita lakukan. Nah kemudian itu kita contohkan kepada anak sehingga anak kita ngikut. Dan kita yakinkan. Ambil contoh saja. Kita yakin bahwa sekolah atau pendidikan yang baik itu bukan memamerkan juara 1, juara 2, juara 3 atau juara umum atau ranking 1. Yang terbaik adalah apabila anak saya, anak kami berdua itu menunjukkan perilaku yang bermoral, baik, attitude-nya, etikanya dan sebagainya. Nah, pada saat berkumpul sama keluarga besar seperti biasa keluarga besar lainnya di Indonesia, ini contoh kasus saja, selalu dipamerkan. Ini loh anakku kemarin juara umum loh, gitu. Ini anakku yang kedua ranking 1 loh, matematikanya 10 dan sebagainya. Karena kami sudah sepaham sama istri, jadi tidak melakukan penolakan, cuma oh hebat dong kalau gitu, hebat ya, luar biasa. It's a lip service supaya kita tidak menyakiti hati orang lain. Tapi bagi anak kita, Dimas dan Dido santai saja dia main. Kenapa? Karena dia tidak merasa terusik karena ayahnya tidak menuntut dia tentang itu. Ayahnya menuntut dia tentang moral, etika, perilaku. Nah itu setiap hari itu kita olah karena itu adalah melekat di keseharian. Jadi anak kita tidak terganggu gitu. Nah, walaupun dalam keluarga besar. Nah permasalahannya adalah anak kita mulai resah manakala kita terpengaruh oleh keluarga besar tadi. Nah jadi biarlah kita stay still. Saya sama istri bersepakat bahwa kita jadi ikan. Ya, jadi ikan. Ikan itu walaupun setiap hari tinggal di laut tapi nggak pernah jadi asin. Jadi tetap ikan yang segar, gurih dan sebagainya walaupun lingkungannya semuanya asin. Jadi prinsip itulah yang kami terapkan. Jadi begitu ngumpul sama keluarga besar, kami yakinkan istri. Kalau istri sama suami udah yakin, dia akan menular ke anak. Dan begitu anaknya yakin, dia akan cuek saja. Mau dia dibandingkan, kamu gak juara ya, kamu gak ini, gak, santai aja nak.
tenang aja. Buat ayah kamu anak hebat, Dimas nomor 1. Sampai sering saya bilang, Dimas sini tatap mata ayah nak. Dimas tahu nggak kalau Dimas itu anak hebat? Terus dia ngangguk. Dimas tahu nggak hebatnya di mana? Tahu dia. Apa? Menggambar ayah. Ya betul. Terus apalagi Dimas berbuat baik, membersihkan kamar. Ya gitu. Jadi saya yakinkan bahwa dia tahu tentang kebaikan-kebaikan dirinya. Itu penting. Kehebatan ya. Ya, itu penting. Dan saya tidak pernah menuntut apapun dari Dimas sesuai kemampuan dia. Jadi percaya dirinya pun Mbak Nancy kan pernah lihat ya. Ya seperti sudah itu. Bertemu kita ya. Ya kira-kira seperti itu. Kalau miss kami menyebutnya anak ayah persis seperti anaknya orang asing yang tinggal di Indonesia. Maksudnya bukan orang asing apa ya. Anak orang asing itu kan dia ekspresi, berani, kemudian dia apa namanya, tahu mana benar, mana salah dan sebagainya begitu kira-kira. Tapi terlepas dari asing atau tidak, saya memang dulu pernah mengagumi bagaimana orang-orang asing itu mendidik anaknya, khususnya mengenai disiplin, mengenai go green, mengenai logika, mengenai attitude. Ya, baru saja di Facebook saya mengulas ya, kalau di Finlandia, kalau di Jepang orang bersenggolan akan saling minta maaf, pelajarnya kalau di Indonesia colek tewas, senggol bacok. Jadi nggak enak tuh ya. Oke, ini saya juga dicolek ke Mas Bowo. Oh baik, dari jauh gitu. ya, diingetin untuk take a break for a while. Yes. Jangan kemana-mana, dan kita masih punya satu sesi lagi. Nah, kira-kira apa yang perlu kita sikapi? Kira-kira apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan untuk bisa meningkatkan kedisiplinan di dalam keluarga kita? Jangan kemana-mana. Selepas informasi berikut, tetap bersama kami. Dari Smart FM Jakarta di 95.9, Ayah Edi masih bergabung bersama Anda dan kita masih mengulas tentang mendisiplinkan anak tanpa teriakan dan kekerasan. Sebelum kita mencari solusi terbaiknya, bagaimana sih tentunya bisa melakukan hal-hal yang sederhana untuk bisa meningkatkan disiplin yang ingin kita tegakkan. Saya mau kasih kesempatan dulu untuk pertanyaan dari yang berikut ya. Yes. 08572336 dan seterusnya dari Pak Herdi di Jakarta. Ayah, disiplin terhadap sesuatu tentu akan menghasilkan sebuah kebiasaan baru. Pastinya akan ada hambatan dan juga butuh waktu. Nah, apa yang harus saya lakukan agar tetap bisa merasa nyaman dalam berproses? Jawabannya satu, nikmati prosesnya dan bangun impiannya. Saya waktu hendak menikah, saya itu kan termasuk golongan yang telat nikah sebenarnya. Dulu ada 3 orang dalam company saya itu yang telat nikah sampai dijulukinya master trimas ketir ya. Bangsa kita terbudaya bahwa nikah itu harus usia sekian, terus kalau sekian itu ketuaan. Tapi kita bertiga waktu itu berprinsip, dan saya terutama khususnya berprinsip bahwa nikah itu adalah kesiapan dan tanggung jawab gitu. Jadi kalau belum siap ya nggak usah ambil resiko itu. Jadi ya, saya melihat dari pengalaman saya bahwa untuk kita bisa berproses terus-menerus, yang pertama adalah kita tentukan tujuan akhir hidup kita ini ingin seperti apa. Jadi saya tadi singgung peristiwanya Stephen Covey itu. Stephen Covey pertama kali pelatihannya itu meminta kita untuk bayangkan kita mati. Kemudian pada saat mau dimakamkan, di situ hadir orang-orang tercinta kita, sahabat kita, teman kita dan sebagainya. Dan di situ bayangkan ucapan apa yang akan keluar dari mulut mereka. Nah, itu adalah hasil dari proyeksi apa yang kita lakukan sekarang gitu. Nah, di situ jelas akhirnya saya menetapkan, saya ingin ucapan yang keluar dari istri saya ini, anak saya ini, keluarga besar saya ini, dan siapa saja yang hadir pada saat itu, dan itu membuat tujuan hidup saya clear. Jadi pertama itu tujuan. Begitu tujuannya clear bahwa kita ingin mencapai kematian yang menyenangkan atau yang menenangkan ya. Atau yang kita damba-dambakan ya. Kematian yang bukan kita takuti tapi sesuatu yang kita dambakan. Akhirnya kita kan harus menanam benihnya sejak sekarang. Dan benih itu kan membutuhkan proses untuk bertumbuh. Dari biji menjadi pohon yang nanti akan berbuah saat kita mati nanti, Pak. Nah, di sana saya belajar bahwa supaya proses itu bisa berlangsung, pertama kita nikmati. Yang kedua, kerjakan dari apa yang paling mungkin, yang paling mudah saja, bukan yang paling sulit. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ikhlas, Pak.
ikhlas melakukannya. Terus lebih banyak belajar, lebih banyak mendengar, lebih bisa menerima. Ya ini konsepsinya Pak, tapi semua masih belum bisa juga saya laksanakan. Karena ya kita berproses Pak. Yeah. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah kita mau belajar dari orang lain. Siapapun. Siapapun juga. Yang paling menginspirasi itu kalau buat saya adalah talkshow-talkshow-nya Kik Andy ya. Saya bisa belajar banyak dari sana. Dan saya perhatikan baik-baik juga dari buku-buku biografi yang saya baca. Oh seperti ini kehidupan. Buku-buku spiritualitas kita, wisdom. Nah pada saat kita mengarah ke sana dan punya tujuan yang jelas, kita bisa menikmati prosesnya. Dan proses itu tidak terasa Pak. Tahu-tahu saya sampai di usia sekian. Dan akhirnya saya mensyukuri dalam usia sekian saya sudah bisa melakukan perubahan A, B, C, D. Yang dulu saya seperti ini, sekarang saya begini. Kemudian saya counter check sama istri saya, apakah kamu bahagia jadi istri saya? Kalau tidak, kenapa? Bagaimana supaya kita lebih bahagia? Dan hampir setiap hari saya tanya kepada 2 anak saya, bahagia nak kamu jadi anak ayah? Ya. Seperti itu. Nah itu Pak, pengalaman saya, mungkin yang lain bisa juga punya pengalaman berbeda, tapi sharing dari saya kira-kira seperti itu. Transformasi proses nggak bisa dadakan. Dunia ini berproses, hidup ini adalah sebuah proses. Nikmati. Oke, Pak Herdi di Jakarta, terima kasih sharingnya dan diskusinya. Dan jadi bagaimanapun itu tetap harus ditegakkan dan prosesnya kita nikmati ya, serta kita jalani ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya mau kasih kesempatan untuk Pak Agus di Goa. Ayah, saya tipenya moody, cepat emosi. Saat dapat hambatan. Sedangkan istri saya itu egosentris, mudah gamang. Nah, anak-anak jadi saling dendam dan iri jika dimintai membantu tugas harian orang tua. Bagaimana bisa mengkompromikan semuanya untuk bisa menegakkan aturan dan disiplin di rumah, ya? Ya, keberhasilan dari disiplin itu adalah teladan sebenarnya. Prinsipnya teladan. Ya. Jadi kalau udah bicara teladan, ya dari mana kita mulai perubahan? Dari saya, dari saya. Jadi kalau Pak Agus ingin melihat anak Pak Agus berubah seperti saya dulu, saya ingin melihat anak saya berubah atau menjadi baik, maka saya duluan lah yang berubah. Kalau saya tidak ingin melihat anak saya membentak, maka saya dulu berhenti membentak. Kalau saya ingin anak saya tidak memukul, maka saya berhenti memukul. Memukul apapun dan memukul siapapun. Kuncinya cuma itu. Kemudian pada saat kita mulai berubah, nanti istri saya akan, atau istri kita akan merasa aneh dan dia akan mulai melihat perubahan-perubahan itu. Ya, kita akan mulai mengajak secara tidak langsung bagi dia untuk berubah. Dan mudah-mudahan dari istri nanti ke anak. Tapi dari pengalaman hidup saya Pak, yang paling sulit itu kita berdua ini, berpasangan ini untuk rekonsiliasi dulu. Apalagi di tahun-tahun pertama perkawinan sampai 3 tahun pertama ya. Tapi kalau kita punya niat kuat Pak, jadi yang penting itu adalah tujuan akhir. Saya setuju dengan Stephen Covey gitu. Tujuan akhir kita itu mau apa sih? Mau disebut sebagai siapa? Mau jadi ayah yang seperti apa? Keluarganya seperti apa? Punya anak bagaimana? Nah itu jadikan komitmen kuat. Maka dari situlah saya untuk menjalani terapi diri selama 3 tahun aja saya sanggup Pak gitu. Untuk mentransformasi diri, konsultasi kepada terapis-terapis hebat yang ada di Indonesia dan juga terapis asing, itu saya sanggup gitu. Nah, dari sanalah baru saya bisa menginspirasi istri saya. Dan waktu kita mulai membuat kesepakatan demi kesepakatan, kita secara otomatis akan jadi inspirasi buat anak kita dan keluarga. Oke, baik. Nah, beberapa hal mungkin yang perlu kita juga jadikan catatan untuk bisa meningkatkan kedisiplinan. Apa saja yang ini perlu kita sepakati dan kita mungkin nanti lakukan bersama-sama. Baik, saya akan mengulangi lagi ya apa yang sudah tadi kita jelaskan. Yang pertama adalah disiplin itu bukan kekerasan. Disiplin itu bukan teriakan. Disiplin itu adalah kesepakatan, aturan main. Nah, di dalam kesepakatan itu biasanya awal-awal akan ada perlawanan. Dan kalau ada perlawanan kita harus tegas. Tegas itu bukan marah, tapi tegas itu adalah melaksanakan kesepakatan tanpa kompromi. Jadi bukan marah ya. Kemudian kuncinya adalah teladan. Jadi
sebelum kita meminta orang lain berbuat A, contohkan dulu kita melakukan A. Itu akan lebih mudah dilihat oleh anak kita, karena anak kita itu bukan mendengar apa yang kita ucapkan, tapi melihat apa yang kita lakukan. Melihat ya, bukan mendengar. Kita teriak-teriak setiap hari tapi dia tidak melihat contohnya. Bullshit. Kemudian konsisten. Kalau hari ini kita berlakukan, besok sama, lusa sama. Hari Senin sama, hari Minggu sama. Tidak ada pengecualian. Sama. Jadi anak kita melihat bahwa aturan ini konsisten. Kemudian yang berikutnya adalah kompak, sepaham, satu kata antara ayah dan bunda. Itu kunci utamanya. Plus kalau membuat konsekuensi dalam proses pendisiplinan, jangan yang merepotkan kita sendiri. Gitu, tapi yang masuk akal, mudah dilaksanakan dan mengedukasi. Seperti itu kira-kira, Mbak Nancy. Terima kasih Ayah, catatan-catatan penting kita malam hari ini. Terima kasih kembali Mbak Nancy dan Smart Listener. Inspirasi kita tentang mendisiplinkan anak tanpa teriakan dan juga kekerasan. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mencoba menjawab kuis kita. Tadi pertanyaannya adalah apa tagline program Indonesian Strong from Home yang kita coba dengungkan setiap akhir program ini ya. Dan ini sudah kita lakukan selama kurang lebih 7 tahun ya, masuk tahun yang ke-8. Dan jawabannya adalah Let's Make Indonesian Strong from Home. Dan tadi format untuk menjawab adalah dengan ketik nama, spasi profesi, spasi kota tempat tinggal, kirim ke 0812 11 12 959. Dan jawabannya adalah Let's Make Indonesian Strong from Home. Oke, dan pemenangnya kali ini ya buku ketujuh Ayah. Yes. Ini oleh Tangga Pustaka yang diberi judul Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga. Renungan untuk para ayah dan bunda ini akan kita persembahkan untuk Pak Syukur Yusuf di selamat Pak Syukur Ciganjur, Yusuf di Jakarta ya. Profesinya apa Mbak Nancy? Beliau adalah ini security ya. Oh, security. Selamat ya Pak Yusuf ya. Mudah-mudahan ini berguna. Dan untuk Anda mohon maaf bila Anda sudah mencoba menjawab tapi belum sempat kita jawab ya, kita bacakan karena juga waktunya sudah mendekati ujung akhir. Terima kasih setidaknya atas apresiasi Anda terhadap program ini dan jawaban-jawaban Anda, dan semoga juga banyak manfaat yang bisa amin ya robbal kita petik dari apa yang kita ulas malam hari ini. Ayah juga tetap sehat, tetap semangat. Amin, mudah-mudahan Mbak. Biar kita tetap punya banyak inspirasi untuk kita bagikan Selasa malam.